Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amelia Putri, Epi Suryanti, dan Muhammad Fahri Zamail Anwar akan membahas materi mengenai ketahanan nasional. Yang pertama yang akan dibahas yaitu terbentuknya negara Indonesia dan pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, hakikat ketahanan nasional dan asas-asas ketahanan nasional. Yang ketiga, pengaruh aspek ketahanan nasional. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, bagaimana sih terbentuknya negara Indonesia? Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama, Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain. Karena potensinya yang besar, dilihat dari wilayahnya yang luas, dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar saja, tetapi dari dalam juga. Lalu, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan, juga ancaman, gangguan, serta hambatan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Lalu, seperti apa ketahanan nasional itu? Jika didasarkan pada metode Astagatra, semua aspek kehidupan nasional digambarkan dalam sistematika Astagrata yang tersusun atas 3 aspek alamiah atau Trigatra, yang meliputi geografi, kependudukan, kekayaan alam, dan 5 aspek sosial lain atau Pancagatra yang meliputi politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang selanjutnya yaitu ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Kemudian ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Yang kedua ada asas kekeluargaan. Ketiga, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang terakhir adalah asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Materi selanjutnya yaitu ada asas-asas ketahanan nasional. Di sini saya akan menjelaskan pengertian asas-asas yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, Amelia Putri. Yang pertama ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang selanjutnya ada asas kekeluargaan. Aspek ini mengandung keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan, kemitraan, dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak. Yang selanjutnya ada asas pertahanan, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi
dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Materi selanjutnya ada pengaruh aspek ketahanan nasional. Tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek-aspek dinamis, sehingga interaksinya merupakan kondisi umum yang amat sulit dipantau karena sangat kompleks. Contoh yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi yang pertama ada pengaruh aspek ideologi, yang kedua pengaruh aspek politik, yang ketiga pengaruh aspek sosial budaya, dan yang keempat pengaruh aspek ekonomi. Yang pertama tadi ada pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua ada pengaruh aspek politik. Politik di Indonesia harus dapat dilihat dalam konteks ketahanan nasional ini yang meliputi dua bagian, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Dalam politik dalam negeri adalah kehidupan berpolitik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Pengaruh aspek politik luar negeri. Landasan politik luar negeri adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga ada pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir ada pengaruh aspek sosial dan budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalamnya, menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya yaitu ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Ketahanan nasional hanya dapat terwujud jika meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya dinamakan aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.